Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk materi hari ini, atau daring yang pertama kali kita lakukan, nanti bab yang akan kita bahas adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Di sini ada dua kata, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Yang kita bahas dulu adalah yang ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal atau untuk hidup. Seperti kalian tadi malam tidur di mana? Di rumah. Di ruang apa? Di ruang tidur. Kemudian sekarang kalian berada di mana? Di ruang apa namanya? Ruang Google Meet atau Google Meeting. Jadi ruang yang digunakan untuk pertemuan. Ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga yaitu lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup beberapa bagian. Yang pertama adalah perairan yang ada di permukaan bumi, meliputi sungai, danau, dan laut. Jadi sungai itu juga termasuk ruang. Kenapa disebut ruang? Karena di sungai itu ada beberapa makhluk hidup yang dapat tinggal di sana. Antara lain ada ikan, ada ular, ada tumbuhan yang bisa hidup di dalam sungai atau di air. Itu tumbuhan misalkan eceng gondok, lumut, itu juga termasuk dalam makhluk hidup. Di danau juga sama. Danau juga termasuk ruang karena di sana banyak terdapat makhluk hidup. Kemudian di laut juga lebih banyak lagi makhluk hidup yang dapat hidup di sana. Cakupan ruang yang lain yaitu perairan di bawah permukaan bumi. Di sini disebutkan adalah air tanah sebagai contohnya. Air tanah itu dapat kita jumpai ketika kita menggali tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, sampai kedalaman itu nanti akan muncul air dari tanah. Itu namanya air tanah. Kalau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu namanya air sumur, yang kita peroleh dengan cara dipompa ataupun ditimpa secara manual atau secara otomatis itu menggunakan mesin penyedot air. Kenapa air tanah disebut juga dengan ruang? Ya, karena di dalam air tanah itu juga terdapat makhluk hidup yang dapat tinggal di sana. Bisa lumut, misalkan ikan dimasukkan ke dalam air tanah, ke dalam sumur, ikan itu juga bisa hidup di sana. Cakupan ruang yang lain yaitu lapisan tanah dan batuan. Kenapa lapisan tanah dan batuan itu disebut juga dengan ruang? Di dalam tanah itu juga terdapat hewan atau tumbuhan yang dapat hidup di sana. Hewan-hewan yang dapat hidup di dalam tanah antara lain yaitu bisa semut, bisa cacing, bisa tikus, ataupun ular. Di dalam batuan apakah ada makhluk hidup yang dapat hidup di batuan? Ada. Misalkan di atas batuan itu ada warna hijau. Apa itu warna hijau? Itu adalah tumbuhan lumut yang tumbuh di atas batuan. Misalkan batuannya sudah mulai lapuk, maka
Di atas batuan itu juga akan tumbuh tumbuhan yang lain yang bisa hidup di situ. Kemudian batuan itu akan merekah, kemudian ada sela-sela batuan. Di situ nantinya juga ada hewan yang bisa hidup di situ. Misalkan ada kelabang bisa masuk di situ, ada semut, ada jangkrik juga, dan lain-lain, dan yang lain. Ruang berikutnya yaitu cakupannya adalah berbagai organisme dan makhluk hidup. Makhluk hidup bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia. Apakah di dalam tubuh hewan itu ada makhluk hidup yang lain? Ada. Misalkan hewan babi, di dalam perutnya itu banyak terdapat hewan cacing. Cacing apa yang menyebabkan kita hidup? Cacing di dalam hewan babi itu biasanya terkenal dengan nama cacing pita. Jadi kalau kita makan babi, maka nanti cacing pitanya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu contohnya hewan yang bisa hidup di dalam tubuh hewan. Di dalam tubuh manusia, apakah ada hewan juga? Ada. Apakah ada cacing? Ada juga. Dan ada bakteri yang lain yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Di dalam kulit, misalnya di atas kulit, apakah ada makhluk hidup yang bisa hidup di atas kulit? Bisa. Misalkan orang yang tubuhnya banyak warnanya, misalkan warnanya putih. Kenapa itu warnanya putih? Oh, itu ada jamurnya. Itu juga termasuk makhluk hidup dari tumbuhan. Kemudian di dalam rambut, apakah ada makhluk hidup? Ada, misalkan kutu di sana. Itu contohnya ruang. Berikutnya, setelah kita mengenal ruang, maka ruang-ruang itu antara satu dengan yang lain saling berhubungan, namanya interaksi keruangan. Apa yang dimaksud dengan interaksi keruangan atau hubungan antar ruang? Itu proses hubungan timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Jadi ruang yang satu membutuhkan ruang yang lain. Kenapa membutuhkan? Karena ruang yang satu memerlukan barang dari ruang yang lain untuk dapat hidup. Contohnya, pergerakan manusia atau namanya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk, mobil itu bergerak karena ada penduduknya, penduduk yang bergerak atau bepergian. Jadi pengertian dari mobilitas penduduk adalah suatu gerakan perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mobilitas penduduk disebut juga dengan gerakan penduduk dan dibedakan menjadi ada migrasi, emigrasi, migrasi. Ada mobilitas penduduk yang sifatnya sirkuler dan ada yang ulang balik atau ulang alik. Pergerakan yang lain yaitu pergerakan informasi atau gagasan, namanya komunikasi. Komunikasi itu bisa langsung melalui mulut atau bisa juga menggunakan alat media yaitu namanya HP atau telepon. Jadi saling menelpon atau saling mengirim berita. Itu namanya hubungan antar ruang melalui perpindahan informasi atau gagasan. Kemudian perpindahan barang itu namanya transportasi. Transportasi itu bisa dibedakan misalkan melalui udara, kita menggunakan kendaraan yang namanya pesawat. Kemudian melalui laut, kita menggunakan kendaraan yang namanya perahu. Kemudian melalui daratan, ada mobil ambulan, mobil polisi, minibus, kemudian kendaraan pemadam api kebakaran, kemudian mobil bak yang untuk mengangkut
makanan dalam jumlah yang cukup banyak. Itu juga menggunakan sepeda itu juga termasuk perpindahan barang. Itu juga melalui jalur khusus, yaitu jalur rel yang namanya kereta api. Itu perpindahan barang atau energi bisa dilakukan menggunakan alat-alat transportasi yang ada di darat, di laut maupun di udara. Ini akan berjalan dengan lancar apabila sarananya memenuhi, yaitu sarananya lancar, tanpa hambatan, jalannya halus, tidak banyak hambatan juga, tidak banyak kerusakan. Terus bagaimana interaksi antar ruang itu dapat terjadi? Di sini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah saling melengkapi, kedua kesempatan antara, ketiga kemudahan transfer. Kita bahas satu persatu. Saling melengkapi. Misalkan wilayah A menghasilkan kelebihan sayuran atau disebut dengan surplus. Kemudian wilayah B menghasilkan banyak ikan atau surplus ikan. Antara wilayah yang banyak menghasilkan sayuran akan membutuhkan wilayah yang banyak menghasilkan ikan. Maka kedua wilayah itu akan terjadi pertukaran barang atau jual beli. Itu misalkan wilayah yang berkelebihan ikan membutuhkan sayuran, maka wilayah yang membutuhkan ikan akan mengadakan jual dengan wilayah yang banyak menghasilkan sayuran. Begitu juga sebaliknya, ini adalah hubungan saling melengkapi, jadi saling menguntungkan. Terus kesempatan antara atau syarat yang kedua. Kesempatan antara itu apabila ada 3 wilayah. Wilayah A itu surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, wilayah C juga surplus ikan. Biasanya wilayah A itu akan berjualan atau mengadakan jual beli atau perdagangan dengan wilayah B. Tapi karena ada wilayah yang lebih dekat, yaitu wilayah C, yang kondisinya sama dengan wilayah B, maka wilayah A itu akan mencari lokasi yang terdekat dan transportasi yang cepat, juga harga dari barang yang dibutuhkan lebih murah. Itu maka akan terjadi pilihan atau semacam bisa memilih, mendapatkan pilihan. Itu namanya kesempatan antara, kesempatan untuk memilih cara yang lebih baik, uangnya efisien, dan jaraknya lebih dekat atau waktunya lebih singkat. Maka wilayah A akan memilih wilayah C karena wilayah C lebih dekat. Itu namanya kesempatan antara, atau kesempatan bisa memilih yang lebih baik. Yang ketiga, syarat ketiga yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini dapat terjadi apabila jalan yang dilalui atau sarananya itu lancar, tanpa hambatan atau tidak banyak kerusakan di jalan, maka akan terjadi kemudahan transfer. Tapi sebaliknya, apabila jalannya rusak, maka akan terjadi kesulitan transfer. Jadi kemudahan, tidak akan terjadi hubungan antar ruang atau interaksi antar ruang. Maka ini jalannya harus lancar. Itu tadi tayangan materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Setelah kalian melihat tayangan tadi, tugas untuk kalian yaitu yang pertama, ceritakan kembali isi tayangan slide tentang ruang dan interaksi antar ruang. Caranya bagaimana menceritakannya, yaitu dengan cara diketik menggunakan WA, kemudian dikirim ke Pak Guru dengan cara japri, jangan di grup, untuk menghindari
salinan atau disalin oleh temanmu. Dan untuk melatih kemandirian kalian. Kemudian tugas yang kedua, supaya kalian lebih paham dengan materi ruang dan presenter ruang, silakan kalian mengisi kuis ruang melalui Google Form yang nanti linknya akan dikirim melalui grup WA kalian. Itu dua tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan, dan nanti tayangan video ini akan aku share lagi ke dalam grup WA kalian supaya kalian bisa lebih paham, bisa mengerjakan tugas ini dan mendapatkan hasil yang baik atau memuaskan. Demikian tadi yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Hari ini kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.